نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله وعزكم الله جميعا. Senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah dan memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmatnya yang Allah anugerahkan kepada kita bimannihi wa karamih. Terlebih khusus nikmat iman wal Islam was sunnah yang Allah tetapkan pada kita semua bitaufiqih jalla wa ala, sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri kita dari perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. فنسأل الله تبارك وتعالى الثبات والسداد والاستقامة. Kita senantiasa memohon kepada Allah keteguhan istiqamah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Terlebih lagi di bulan Ramadan yang mulia ini, untuk terus kita meningkatkan amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita melanjutkan kembali insyaallah taala murajaah tafsirul Quran di Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah pada surat Al-An'am pada ayat yang ke 48 dan 49 fi qaulillahi jalla wa ala wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun walladzina kadzabu biayatina yamassuhumul adabu bima kanu yafsukun. Pada ayat ini sudah kita bahas dari keterangan
Syekh rahimahullah fi tafsirih, di mana para rasul mereka diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai mubasysyirin wa mundirin, menyampaikan wahyu, kabar gembira dan juga peringatan kepada kaumnya. Dan telah kita bahas dari keterangan Syekh rahimahullah pada tafsir illa mubasysyirin wa mundirin. Al-mubasysyar adalah orang-orang yang disifati dengan sifat man amana wa aslaha. Mereka akan mendapatkan jaminan kemuliaan dari kabar gembira yang disampaikan oleh para rasul min indillahi jalla wa ala, fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan takut, demikian juga huzn, tidak takut dan tidak sedih. Dan telah kita bahas dari keterangan tafsir Syekh rahimahullah dari makna khauf dan huzn, kesedihan dan ketakutan di sini. Kemudian mereka yang mendapatkan indar dari golongan yang kedua, yang mendapatkan peringatan ini pada orang-orang yang disifati dengan sifat yang dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul adabu bima kanu yafsukun. Mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Jalla wa Ala dari orang-orang kafir, mereka mendapatkan tahdid, ancaman dari Allah Azza wa Jalla, akan diadab oleh Allah secara langsung. Yamassuhumul adab, tidak ada hail yang menghalangi hukuman dan adab yang Allah timpakan kepada mereka. Secara langsung adab diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kepada mereka. Dan adab Allah la yumathiluhu adabin, tidak ada yang menyamainya. Dari kerasnya adab Allah Azza wa Jalla, pedihnya adab Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang menyamai dari siksaan yang ada pada makhluknya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, tattali'u 'alal af'idah fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ini adab yang menyiksa, yang sangat pedih, yang menyengsarakan orang-orang kafir fi nari jahannam. Hal ini disebabkan karena kefasikan yang ada pada mereka, bima kanu yafsukun. Al-ba di sini adalah ba sababiyah, manya masdariyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, bisababi kaunihim kanu fasikin fi darid dunya, disebabkan karena mereka menjalankan perbuatan-perbuatan kefasikan ketika di dunia. Bima kanu yafsukun, ay bisababi kaunihim kanu fasikin fi darid dunya, karena mereka
menjalankan perbuatan kefasikan, sehingga mereka mendapatkan ancaman adab yang akan Allah timpakan kepada mereka secara langsung. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah arti kata al-fisq fi lughatil Arab. Secara bahasa kata fisqun itu memiliki arti al-khuruj, yakni keluar. Adapun secara istilah syara' dalam pengertian syariat, kata fisq adalah berarti al-khuruj an ta'atillah, yakni keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bangsa Arab mengartikan arti fisq itu adalah keluar. Sebagaimana dalam bait syair yang dinukil oleh Syekh yang berbunyi fawasiqa an qasdiha jawaira. Fawasiqa an qasdiha, yakni keluar dari tujuan perjalanannya. Fawasiqa an qasdiha, yakni khawarij anit tariq allati kanat taqsuduha. Orang itu keluar dari jalan tujuannya yang dituju dalam perjalanannya, dia keluar dari jalannya. Ini secara bahasa. Secara istilah syara' al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Syekh rahimahullah menjelaskan faedah dari pengertian kefasikan atau fisq secara istilah syara' dalam pengertian syariat, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu ada dua jenis. Tahtahu naw'ani. Ahaduhuma al-khurujul ladhi huwa akbaru anwa'il khuruj wa a'zamuha, wa huwa al-khuruju an ta'atillah bil kufri surah. Pertama dari jenis kefasikan yang dalam syariat berarti al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Yang pertama adalah al-khurujul ladhi huwa akbaru anwa'il khuruj wa 'adamuha, yakni keluar menjalankan perbuatan kefasikan, keluar dari ketaatan kepada Allah yang masuk pada bagian yang paling besar. Akbaru anwa'il khuruj wa 'adamuha, yang paling besar dari makna khuruj, keluar dari ketaatan kepada Allah, wa huwa al-khuruj an ta'atillah bil kufri surah, yakni dengan perbuatan kekufuran secara nyata, secara terang-terangan, menjalankan perbuatan kekufuran seperti mendustakan Allah Jalla wa Ala, mengingkari Allah, mengingkari para rasulnya, bahkan memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, memerangi para rasulnya. Ini kekufuran yang surah, yang nyata, yang zahir, yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Demikian juga orang-orang musyrikin. Hada akbaru anwa'il fisq. Ini masuk pada bagian yang paling besar dari macam bentuk kefasikan, perbuatan kefasikan. Qala rahimahullah wa katsiran ma yutlaqu fil Qur'an ismul fisq ala hada. Jadi banyak dalam Al-Qur'an Allah mengkhabarkan secara umum lafaz al-fisq, yakni kefasikan, itu pada jenis ini.
pada jenis yang pertama yang merupakan kefasikan yang paling besar. Li'annahu sarraha bi'annahum kadzabu biayatillah wa hada a'damul kufr. Karena secara terang-terangan mereka menyatakan dalam perbuatan mereka mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hada a'damul kufr. Di luar sana, di luar. Mobilnya di luar sana. Wa hada a'damul kufr. Ini merupakan perbuatan kefasikan yang paling besar, kekufuran kepada Allah, kekufuran kepada ayat-ayat Allah, kepada para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Ini disebut oleh Allah dengan kata fisq. Thamma hadal kufur fisqan. Ya, kekufuran yang semacam ini disebut secara umum dalam Al-Quran dengan kata al-fisq, kefasikan. Seperti dalam ayat yang mulia ini, bima kanu yafsukun li'annahu a'damu anwa'il khuruj an ta'atillah. Karena merupakan keluar dari ketaatan kepada Allah yang paling besar. Wa minhu bihadzal ma'na qauluhu jalla wa ala wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Yang semana dengan ayat ini di mana Allah menyebutkan kekufuran yang besar yang ada pada orang-orang kafir, yang ada pada orang-orang musyrikin dengan kata fisq dalam Al-Quran. Di ayat yang lainnya, jadi dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-20, Allah juga menegaskan kata fisq secara umum pada mereka orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maknanya dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa orang-orang yang fasik maka tempat mereka adalah neraka Jahannam. Setiap mereka mau keluar dari azab neraka Jahannam, u'idu fiha, mereka dikembalikan, dilemparkan ke tempatnya. Di awal mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi nari Jahannam. Wa qila lahum dhuqu 'adaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Seraya dikatakan kepada mereka, rasakanlah adabun nar, dari apa yang kalian dustakan. Yani fid dunya, kalian mendustakan Allah Jalla wa Ala di dunia. Kalian mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diadab selamanya di neraka Jahannam. Adab yang diberikan oleh Allah sangat pedih. Ketika mereka akan keluar, semakin terangkat dengan api neraka Jahannam yang membakar mereka. Mereka ingin keluar dari siksaan adab naru Jahannam yang sangat pedih, waliyadu billah. Maka dikembalikan lagi, dilemparkan kembali. Ruddu ila maudi'ihim, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, mereka dikembalikan, dilemparkan kembali ke tempat mereka diadab oleh Allah Jalla wa Ala. Atas perintah Allah Azza wa Jalla bagi para penjaga naru Jahannam minal malaikah,
yang mereka menginginkan dengan kerakusan untuk bisa keluar dari adab neraka Jahannam. Sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam tafsirnya dalam surat Al-Hajj oleh Syekh rahimahullah. Dan seraya dikatakan kepada mereka, "Duku adaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun." Rasakan dari adab baik secara langsung hissi atau maknawi yang menyiksa mereka secara langsung. Demikian juga bentuk secara maknawi penghinaan atas mereka dari adab yang sangat pedih tersebut di naru Jahannam. Ini ikhwatal iman rahimakumullah, kata al-fisq yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan secara umum di dalam Al-Qur'anul Karim pada jenis yang pertama. Ini kefasikan yang paling besar, yaitu kekufuran kepada Allah Jalla wa Ala, mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akbaru anwa'il fisq, sebesar-besar macam dari jenis kefasikan yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam wal iyadu billah. Qala rahimahullah, hada al-fisq bima'na al-khuruj al-akbar. Al-khuruj al-akbar ay al-khuruj an ta'atillah bil kufri wal iyadu billah. Yani keluar dari ketaatan kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan kekufuran, perbuatan-perbuatan kekafiran yang menyebabkan seorang waliyadu billah keluar dari Islam. Waliyadu billah apabila meninggal dalam keadaannya, dia akan diadab selama-lamanya di neraka Jahannam. Kemudian an-naw' tsani min anwa'il fisq, jenis yang kedua dari kefasikan, huwa khuruj duna khurujin, khurujun duna khurujin, fisqun duna fisqin. Yani kefasikan yang tidak mengeluarkan perbuatan kefasikannya dari al-Islam. Nah, kata fisq artinya khuruj, khurujun duna khurujin, fisqun duna fisqin. Bi ay yakhruj al-insanu an ta'atillah ila al-ma'siyah khurujan la yunkiluhu anil ismil islam ila al-kufr. Jadi seorang yang melakukan perbuatan yang keluar dari ketaatan kepada Allah kepada perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak menyebabkan perbuatan dosa dan maksiat itu mengeluarkan dirinya dari keislamannya, mengeluarkan dirinya ke kekufuran, tidak sampai kepada mengeluarkan pelakunya kepada kekufuran. Ini perbuatan al-kabair, dosa besar yang dia lakukan, belum sampai mengeluarkannya kepada kekufuran, tidak memindahkan dirinya pelakunya dari Islam kepada kekufuran. Jadi masih dihukumi sebagai muslim tetapi fasik. Ini juga termasuk dari akidah ahli sunnati wal jamaah, fasik bikabirati. Muslim yang menjalankan perbuatan dosa besar, berzina misalnya, mendolimi saudaranya, merampok harta saudaranya, memakan harta riba, dari dosa-dosa besar, hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya, menipu kaum muslimin, perbuatan dari perbuatan dosa-dosa besar. Ini orang yang demikian dikatakan fasik
muslim tetapi fasik bikabirati. Dia dikatakan fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Ka'irtikabil kabirah. Seperti seorang yang terjerumus dalam dosa besar. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, wa minhu bihadzal ma'na qauluhu subhanahu wa ta'ala fil qadifin fi qaulillahi jalla wa ala walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Kefasikan yang kedua adalah kefasikan yang tidak mengeluarkan orang dari keislamannya kepada kekufuran. Jadi masih dihukumi sebagai muslim tetapi fasik bikabirati dengan perbuatan dosa besarnya. Dicontohkan oleh Syekh rahimahullah seperti dalam ayat Allah yang melakukan dosa besar dalam surat An-Nur ayat yang keempat. Allah mengkhabarkan tentang al-qadifin, yakni orang-orang yang menuduh perempuan yang masih suci, yang masih baik dengan tuduhan zina, dengan tuduhan berbuat zina. Ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, yang artinya kurang lebih bahwa orang-orang yang mereka menuduh al-muhsanati. Al-muhsanat adalah orang perempuan yang balighah, yang afifah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsiri. Perempuan yang telah balik, merdeka, yang menjaga kehormatannya dituduh dengan perbuatan zina. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Sang penuduh itu tidak mendatangkan saksi. Tidak mendatangkan 4 orang saksi disebutkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, maka hukumannya dalam syariat ada 3 hukuman dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini. Fajliduhum 80 jaldah, dicambuk 80 kali cambukan, dijilid. Yang kedua, la taqbalu lahum syahadatan abada, tidak diterima persaksiannya selamanya. Yang ketiga, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang menjalankan perbuatan kefasikan, keluar dari taatillah, keluar dari ketaatan kepada Allah, tetapi tidak sampai mengeluarkan dari keislamannya ke kekafiran. Dia masih dihukumi sebagai seorang muslim tetapi fasik bikabirati. Dia orang yang fasik dengan perbuatan dosa besarnya, yaitu menuduh orang baik-baik, perempuan yang baik-baik, yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan zina tetapi tidak mendatangkan saksi. Yang hal ini juga bisa berlaku pada rajul, pada laki-laki yang baik, yang menjaga kehormatannya, dituduh berbuat zina. Jika penuduhnya tidak mendatangkan saksi, maka berlaku hukuman yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. Tidak ada khilaf. Yang menuduh
perempuan yang afifah, yang juga berlaku menuduh laki-laki yang afif, yang menjaga kehormatannya, tidak mendatangkan saksi, 4 orang saksi, maka baginya Allah Subhanahu wa taala menghukumi dengan 3 hukuman tersebut. Dijilid 80 jaldah, 80 kali. Kemudian yang kedua, ditolak persaksiannya, syahadahnya, daiman, selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, dia adalah orang yang fasik. Dia adalah orang yang fasik, laisa bi'adil, bukan orang yang adil. Orang adil yang baik agamanya bisa menjadi saksi. Tapi orang yang terjerumus dalam kabira min kabairid dzunub, dari dosa-dosa besar, maka tidak boleh dia dijadikan saksi. Karena dia telah dicap oleh Allah sebagai orang yang fasik di sisi Allah Subhanahu wa taala, demikian juga indan nas, di tengah-tengah manusia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Bagaimana dengan orang yang sudah bertaubat? Ini terdapat khilaf dari para ulama yang antum bisa murajaah dari keterangan para ulama ahli tafsir. Orang-orang yang telah bertaubat dari perbuatan al-qadhaf, menuduh saudaranya muslim, muslimah, muslim berbuat zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Terdapat khilaf karena hukumannya begitu besar dari Allah Jalla wa Ala. Dijilid 80 kali, kemudian tidak diterima persaksiannya selama-lamanya, dan dia dicap sebagai orang yang fasik bikabirati indallah wa indan nas. Di sisi Allah, demikian juga di tengah-tengah manusia, dia adalah orang yang fasik. Ini demikian ketat dalam aturan syariat bagaimana seorang dikatakan adil dalam agamanya yang bisa dijadikan saksi. Dia harus jauh dari perbuatan dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadal qadhf khurujun an ta'atillah. Orang yang menuduh zina pada saudaranya muslimah, muslim yang baik, yang menjaga kehormatannya dengan tanpa adanya bukti saksi 4 orang, ini termasuk perbuatan kefasikan, khuruj an ta'atillah. Wa lam yablugh bi sahibihi al-kufra. Tidak menyampaikan pelakunya kepada kekufuran. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir, sebagaimana madhabnya kaum Khawarij yang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ini menyelisih dari nas-nas yang ada dalam dalil Al-Quran, demikian juga dalil dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahli sunnati wal jamaah menghukumi para pelaku dosa besar, mereka adalah masih sebagai muslim tetapi fasik bikabirati. Adapun orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar belum sampai kepada tingkat dihukumi sebagai orang yang keluar dari keislamannya, tidak dihukumi sebagai orang yang kafir dalam akidah manhaj ahli sunnati wal jamaah. Dalil juga yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak dihukumi dalam syariat
sampai pada tingkat kafir adalah perbuatan dosa besar yang merupakan tuduhan zina dalam surat An-Nur ayat yang ke-11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Disebut oleh Allah usbatum minkum. Berarti masih dihukumi sebagai seorang muslim. Meskipun yang menyebarkan siapa? Orang-orang munafik yang menyebarkan tuduhan zina pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Jadi kekejian yang sangat besar kepada istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha dalam perkara kejadian efek yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat An-Nur. Qala rahimahullah wa lam yunqilhum an ismil muslimin bisababi qadfihim. Jadi tidak mengeluarkan pelakunya dari keislamannya dari nama muslimin karena sebab qadfnya, tuduhannya kepada wanita yang afifah dengan tuduhan berbuat perzinahan. Jadi tidak sampai dihukumi kafir orang yang melakukan tuduhan zina kepada saudaranya yang baik, tapi masih dihukumi sebagai seorang muslim. Sehingga dari sini Syekh rahimahullah mengingatkan, wala yuqal inna Abdullah bin Ubay minhum wa innahu munafiqun kafirun. Jadi jangan sampai seorang mengatakan bahwa pimpinan munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah munafik kafir. Jangan sampai keluar hukum kepadanya dengan kalimat mengkafirkan. Jangan sampai mengatakan dia adalah munafik kafir. Lianna dinal Islam yahkum lahu bi syahadati an la ilaha illallah fi dhahir. Karena dalam hukum Islam dihukumi orang yang bersyahadah secara zahir asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu adalah muslim. Jadi orang yang sudah bersaksi bersyahadah maka dia dihukumi sebagai seorang muslim. Abdullah bin Ubay bin Salul zahirnya dia bersyahadah. Fakana yahdur jumu'atil muslimin wa jama'atihim fi ismil Islam. Dia menghadiri jumu'atul muslimin dan jamaah kaum muslimin, salat meskipun salatnya malas. Zahir mereka orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendahirkan keislaman dengan sifat-sifat kemunafikan yang ada pada mereka yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Islam menghukumi secara zahir. Islam menghukumi secara zahir. Ketika seorang telah bersyahadah, orang munafik dia bersyahadah mendahirkan Islam, salat bersama dengan kaum muslimin, maka dihukumi sebagai seorang muslim. Qala rahimahullah, "Fallahu jalla wa ala yaqbalu minal munafiqin kalimah la ilaha illallah zahiran." Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima syahadahnya orang munafik secara zahir. Secara zahir. Zahirnya mereka bersyahadah, maka dihukumi secara hukum Islam. Mereka muslimin. Meskipun mereka meyakini dan ada pada keyakinan mereka bahwa apa yang mereka perbuat orang-orang munafik dalam rangka untuk yukhadi',
yukhadi'una Allah. Mereka melakukan yang demikian, mendahirkan bismil Islam, dengan nama Islam, dengan syahadah, menghadiri Jum'atil Muslimin wa jama'atihim, dalam rangka mereka yakini itu untuk menipu. Mereka berbuat yang demikian untuk menipu Allah Jalla wa'ala, karena kedangkalan dan kebodohan akal dan ilmu yang ada pada mereka. Orang-orang munafik berbuat demikian. Mereka berbuat demikian pura-pura mendahirkan keislaman untuk menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman. Qala rahimahullah, kama aradu ayyukhadi'u Allah wa huwa yukhdi'uhum haitsu yakbaluha minhum zahiran fid dunya wa huwa yu'addu lahum fil akhirah ad-darkil asfali minan nar. Jadi perbuatan mereka pura-pura mendahirkan keislaman, dan itu diterima dalam Islam karena Islam menghukumi secara zahir, Allah menghukumi syahadah secara zahir, menghukumi manusia secara zahirnya. Mereka berbuat yang demikian, orang-orang munafik, untuk menipu Allah, tetapi sungguhnya Allah lah yang khadi' kepada mereka. Nah, ini sifat khadi', sifat makar, wa makaru wa makarallah. Nah, perlu dirinci dan mempelajari akidah. Bagaimana kita menetapkan sifat tersebut bagi Allah Jalla wa'ala, tidak secara umum bahwa Allah menipu mereka. Ini yang demikian sering dipakai oleh musuh-musuh ahli sunnati wal jamaah untuk menjatuhkan ahli sunnah wal jamaah dengan tipu muslihat yang ada pada mereka. Doa ahli sunnah menetapkan sifat Allah itu menipu, sifat jelek kata mereka. Padahal apabila kita rinci dari sifat makar Allah, sifat khadi' yang ada pada Allah, ini laik bijalalihi wa adamatihi, dirinci sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, bahwa Allah berikan sifat tersebut kepada mereka yang berhak untuk mendapatkan tipu daya dari Allah Jalla wa'ala. Jangan dipahami sama makarnya Allah dengan makarnya manusia. Tipu daya Allah sama dengan tipu daya manusia. Tidak, tidak. Abadan. Sifat-sifat Allah maha tinggi, maha mulia, maha sempurna. La yumathilu syai'. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, seperti kata Nasiyah yang sudah kita bahas. Mereka dai-dai yang bodoh atau merasa bodoh atau menipu dari umat menggunakan kalimat atau kata-kata dari sifat yang Allah sandarkan pada dirinya, yang secara letter dalam bahasa Indonesia berarti ada di sana celah untuk menghinakan ahli sunnati wal jamaah. Mereka pakai ayat itu untuk memukul ahli sunnah wal jamaah. Yang apabila kita belajar lebih luas dalam masalah-masalah akidah, dalam masalah sifat-sifat Allah, apa yang mereka katakan waliyadu billah, itu menunjukkan kebodohan mereka dalam mempelajari dan memahami asma wa sifatillahi jalla wa'ala, dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah jalla wa'ala. Ahli sunnati wal jamaah dalam perkara-perkara ilmiah, terlebih lagi dalam perkara akidah, demikian tafsiri rinci dalam mereka membahas perkara-perkara agama, perkara-perkara yang masuk dalam usuluddin, dalam perkara pokok agama. Di
dalamnya adalah masalah akidah. Yang paling tinggi akidah adalah asma wa sifatullah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah kita tetapkan pada Allah Jalla wa'ala. Jadi mereka orang-orang munafik pura-pura mendahirkan keislaman. Mereka meyakini yang demikian mereka perbuat untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Justru sebaliknya, Allah yang memberikan khadi kepada mereka, yang memberikan makar kepada mereka. Tipu daya Allah memberikan istidraj kepada mereka semakin sesat, semakin kufur, semakin nifaq dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi Allah menerima kepura-puraan mereka secara zahir. Mereka bersaksi di hadapan Nabi sebagaimana dalam surat Al-Munafiqun, orang-orang munafik bersaksi bersyahadah di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, yang syahadah mereka didustakan oleh Allah Jalla wa'ala, karena Allah mengetahui ma fil batin, apa yang ada dalam batin mereka, apa yang mereka sembunyikan dari kekufuran kepada Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang munafik i'tiqadi yang lahir di kota Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pertolongan Fathu Makkah. Akhirnya lahir orang-orang munafik i'tiqadi yang berpura-pura mendahirkan Islam, tapi batin mereka waliyadu billah diliputi dengan kekufuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Jadi secara zahir Allah terima persaksian mereka karena Islam menghukumi secara zahir. Islam menghukumi secara zahir. Ad-dhawahir dihukumi dalam dunia. Dalam Islam di dunia mereka dihukumi secara zahir. Melafazkan syahadah la ilaha illallah berarti dia muslim. Tapi nanti di akhirat yang zahir yang dihukumi adalah bawatinul umur, apa yang ada dalam hati-hati seorang hamba, dari niat mereka, dari keikhlasan mereka dalam menjalankan amalan zahir ketika diperintahkan oleh Allah untuk dijalankan di dunia. Nah, di akhirat ini menjadi bumerang bagi mereka orang-orang munafik. Karena yang dihukumi adalah apa yang ada dalam batin niat mereka. Sehingga Syekh rahimahullah menyebutkan di akhirat menjadi bumerang. Jadi pura-pura mereka di dunia Islam, Allah terima keislaman mereka yang pura-pura dalam syariat karena syariat menghukumi secara zahir. Tapi di akhirat sebagaimana yang kita ketahui dalam ayat-ayat Allah, yang dihukumi adalah bawatin, apa yang ada dalam hati. Nah, ini menjadi bumerang bagi orang-orang munafik. Fil akhirati darkil asfali minan nar. Maka tempat mereka, karena hati mereka diliputi dengan kekufuran yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Secara zahir mereka pura-pura Islam, berkumpul dengan kaum muslimin, menjalankan jamaah dengan kaum muslimin, wa hum kusala, dan mereka adalah orang-orang yang malas dalam menjalankan salat 5 waktu. Jangan sampai kita syabahun bil munafiqin, menyerupai orang-orang munafik. Jika berkumandang panggilan salat, kita malas, malah tidur, meninggalkan salatul jamaah. Ini ada sisi syibah, keserupaan sifat dengan orang-orang munafik yang mereka dicap oleh Allah wahum. Mereka adalah orang-orang yang malas dalam menjalankan salat 5 waktu jamaatan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama salat Isya dan salat subuh. Salat Isya sudah gelap, tidak ada yang melihat manusia. Demikian juga salat subuh, waktunya masih gelap, tidak ada yang melihat. Fil akhirati ad-darkil asfali minan nar. Tempat mereka adalah di kerak neraka
jahannam, sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Karena tipu daya mereka yang sesungguhnya Allah memberikan istidraj kepada mereka, orang-orang munafik, karena tipu daya mereka yang mereka yakini bisa menipu Allah, waliyadu billah, karena kedangkalan dan kebodohan mereka berbuat untuk menipu Allah. Perbuatan mereka yang demikian menjadi bumerang atas mereka sendiri, orang-orang munafik, karena di akhirat itu yang dihukumi adalah bawatinul umum, apa yang ada dalam niat di hati seorang hamba Allah Jalla wa'ala. Jadi seperti dalam ayat Allah yang dinukil oleh Syekh rahimahullah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berbuat untuk menipu Allah Jalla wa'ala, tetapi sungguhnya hakikatnya Allah lah yang khadi'uhum, yang memberikan istidraj, tipu daya kepada mereka. Mereka merasa meyakini menipu Allah dengan pura-pura mendahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran, dan itu diterima dalam Islam karena Islam menerima hukuman secara zahir. Tetapi di akhirat itu menjadi bumerang bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan adab yang sangat pedih di yaumul akhir. Dalam Al-Quranul Karim banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan kepada kita tentang sifat orang-orang munafik yang mesti kita jauhi. Terlebih lagi nifaq i'tiqadi yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, nifaq amali sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian ikhwatal iman rahimakumullah, orang-orang yang menuduh ini seperti orang-orang munafik menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha melakukan perbuatan zina. Kita tidak mengatakan kepada orang yang menuduh perbuatan zina dilakukan oleh saudaranya tanpa bukti, kita tidak mengatakan bahwa dia kafir. Kita tidak menghukumi orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa besar, yakni al-qadhaf, menuduh saudaranya berbuat zina tetapi tidak mendatangkan bukti. Jangan kita menghukumi orang yang menuduh itu dengan hukuman kafir, karena dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari keislamannya. Al-kabair, dosa besar yang dilakukan oleh pelakunya yang fasik, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari keislamannya. Dia masih tetap muslim, tetapi fasik bikabiratih. Dia adalah orang yang fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Demikian juga dinukil oleh Syekh rahimahullah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat. Fi qaulillahi jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hukum orang-orang yang fasik, yang belum keluar dari keislamannya, mereka yang terjatuh dalam dosa besar. Ini masuk dalam arti fisq, kefasikan yang kedua. Fisqun duna fisqin, khurujun duna khurujin. Jadi kefasikan, perbuatan fasik, dosa besar yang dia perbuat pelakunya, dan itu tidak mengeluarkan dia dari keislamannya kepada kekufuran. Jadi masih dihukumi sebagai seorang muslim. Ini ikhwatal iman rahimakumullah, dari makna kefasikan
bima kanu yafsukun, karena sebab kefasikan yang mereka perbuat. Sehingga dari sini kita bisa memahami dari perbuatan kefasikan yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah yang terbagi menjadi dua, yakni kefasikan akbar yang paling besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislamannya, ini perbuatan kekufuran, mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Ini masuk dalam fisqun akbar, kefasikan yang besar dan yang paling besar, wa a'lamuha, yang mengeluarkan pelakunya dari keislamannya kepada kekafiran. Yang kedua adalah kefasikan yang disebut dengan fisqun duna fisqin, kefasikan perbuatan dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislamannya. Kalau di yaumul qiyamah tahta masyiatillah, orang yang berbuat dosa besar yang dia belum bertaubat darinya, belum bertaubat kepada Allah, jika itu berkaitan dengan Allah, jika berkaitan dengan manusia, maka dia wajib untuk menyelesaikannya dengan manusia dari perbuatan kezaliman, dosa-dosa besar. Membunuh misalnya, ini berkaitan dengan manusia. Dia harus menyelesaikan taubatnya dengan orang yang madlum, yang dia dolimi, yang dia bunuh tersebut. Jika seorang belum bertaubat kemudian meninggal di atas perbuatan dosa besarnya, maka nanti di yaumul qiyamah tahta masyiatillah. Keputusannya ada di tangan Allah. Apakah Allah akan mengampuni dosanya, dibebaskan dari hukuman adab, atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni hamba tersebut, maka akan mendapatkan adab terlebih dahulu sesuai dengan kadar dari dosa besar yang dia perbuat. Waliyadzubillah, mencicipi adab neraka yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan ancaman pada orang-orang yang beriman kepada Allah dari dosa besar. Dosa besar bukan hanya membunuh, merampok, menipu, kezaliman, ghibah, an-namimah, memusuhi saudaranya, membenci saudaranya, itu termasuk dari dosa besar yang telah diperingatkan oleh Allah, demikian juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wahada makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina kadzabu biayatina yamassuhumul adab bima kanu yafsukun. Ini arti makna dari tafsir Syekh rahimahullah pada ayat Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-49. Dari adab yang Allah berikan secara langsung kepada orang-orang fasik dengan pembagian kefasikan yang telah kita ketahui, ini telah diperingatkan oleh para rasul. Walladzi anzartum bihi ar-rusul fi darid dunya. Telah diperingatkan oleh para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus pada tiap generasi, demikian juga pada umat ini, baik dalam bentuk perbuatan kekufuran, kefasikan yang paling besar, ataupun bentuk dari perbuatan kefasikan duna fiskin, dari dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislamannya. Demikian ikhwatal iman rahimakumullah, dari akhir murajaah kita pada tafsir surat Al-An'am ayat yang ke-49 dari keterangan Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada murajaah berikutnya pada awal surat Al-An'am ayat yang ke-50. Wallahu a'lam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil